Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di sini saya akan melakukan sedikit presentasi mengenai hasil dari proyek akhir atau hasil dari tugas mengenai manajemen kualitas teknologi informasi. Di sini saya mengambil judul analisis perbandingan kualitas produk dalam penggunaan mobile banking, studi kasus pada Bank Sentral Asia dan juga Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Bani Saputra dengan NIM L200 190 151, Program Studi Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mungkin langsung saja untuk latar belakang. Mobile banking merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh suatu lembaga keuangan di mana memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Kualitas layanan pada aplikasi mobile menjadikan poin tersendiri yang akan dijadikan ukuran tingkat kepuasan nasabah. Pengujian kualitas produk dengan menggunakan salah satu tolak ukur kualitas perangkat lunak yaitu ISO 9126 yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau sering disebut ISO. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan uji hipotesis di mana H0 yaitu tidak terdapat perbedaan kualitas mobile banking yang signifikan antara Bank Sentral Asia dan juga Bank Rakyat Indonesia, dan H1 terdapat perbedaan kualitas mobile banking yang signifikan antara Bank Sentral Asia dan juga Bank Rakyat Indonesia. Lanjut ke metodologi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau field research yang juga disebut dengan penelitian empiris, di mana penelitian empiris ini segala informasi dan data dari kegiatan yang dilakukan di lapangan, kemudian dipadukan dengan pendekatan deskriptif dan juga kuantitatif. Sehingga penerapan metode pada penelitian ini menggunakan beberapa subkarakteristik fungsionalitas dan juga kebergunaan atau usability. Berikut adalah tabel dari subkarakteristik dari karakteristik utama ISO 9126, di mana ada functionality yang mempunyai subkarakteristik yaitu suitability atau kesesuaian, accuracy, security, interoperability, dan kemudian compliance atau kepatuhan suatu perangkat lunak tersebut, dan kemudian reliability, di mana ada kematangan atau maturity, kemudian toleransi kesalahan, fault tolerance, kemudian ada recoverability. Yang ketiga adalah usability yang mencakup understandability, kemudian learnability, operability, dan attractiveness. Dan selanjutnya adalah efficiency yang terdapat subkarakteristik time behavior sama result behavior, dan maintainability yang analyzability, checkability, stability, dan testability. Dan yang terakhir adalah portability yang terdapat adaptability, installability, consistent, dan replaceability. Kemudian lanjut untuk hasil dan pembahasan. Di sini pembahasan terdapat penelitian yang telah dilakukan. Pengujian instrumen ini dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 22. Dan kemudian hasil analisis deskriptif variabel dan pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.
Yang pertama yaitu tabel mengenai asumsi responden terhadap variabel kualitas layanan BCA mobile banking, di mana terdapat dua tanggapan dari beberapa responden. Dua tanggapan teratas di sini yaitu setuju dan sangat setuju, di mana frekuensi dari total 10 responden, di mana 9 menyatakan setuju dan satu menyatakan sangat setuju. Kemudian dalam persen dan juga valid persen, kemudian kumulatif persen. Selanjutnya adalah asumsi responden terhadap variabel kualitas layanan BRI Mobile Banking, di mana sama seperti pada BCA Mobile Banking terdapat dua tanggapan responden, yaitu setuju dan sangat setuju. Namun dalam frekuensi ini terdapat 8 responden yang menyatakan setuju dan juga 2 yang menyatakan sangat setuju. Kemudian pada persen dan juga valid persen, kemudian kumulatif persen. Dan selanjutnya dari hasil responden tersebut, peneliti melakukan uji sampel bebas atau sering disebut dengan uji T, di mana variabel kualitas pada bank BCA dengan responden sebanyak 0, maksud saya sebanyak 10, kemudian untuk rata-rata 4,1, dan kemudian untuk standar deviasinya 0,31623, dan kemudian untuk standar error atau rata-rata standar error di 0,1. Kemudian untuk di Bank BRI, di mana jumlah responden sama 10, kemudian untuk rata-rata di sini mendapatkan 4,2 dan standar deviasi di 0,42164, dan untuk standar error atau rata-rata standar error di sini mendapatkan 0,1333. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil analisis hipotesis untuk uji T sampel bebas atau t-test independent sample, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata kualitas layanan mobile banking pada Bank Sentral Asia kurang dari nilai rata-rata kualitas layanan mobile banking pada Bank Rakyat Indonesia. Perbandingan kualitas layanan mobile banking pada BCA dan juga BRI, di mana di sini keterangan analisis deskriptif pada Bank Sentral Asia yaitu pada kategori setuju dan Bank Rakyat Indonesia dalam kategori setuju. Nilai rata-rata pada Bank Sentral Asia adalah lebih kecil dari Bank BRI dan Bank Rakyat Indonesia lebih besar dari Bank BCA. Pada tabel berikut adalah tabel di mana independen sampel test, di mana pada equivariance assumes yaitu pada frekuensi 1,531, di mana nilai signifikan adalah 0,232, dan kemudian nilai dari T hitung yaitu minus 0,6, dan kemudian pada degree of freedom yaitu 16, maksud saya 18, kemudian pada signifikan to tails atau nilai signifikan dari kedua sampel yaitu BCA dan BRI mendapatkan 0,556, dan kemudian untuk rata-rata atau mean difference yaitu 0,1, dan kemudian pada standar error difference yaitu 0,16667, dan pada 95% confident interval of difference, di mana lower di sini terdapat nilai 0,45015, maksud saya minus 0,45015, dan pada uppernya 0,25015.
Untuk equal varian not assumed di sini nilai frekuensi dan juga signifikannya tidak terdeteksi, dan untuk hasil terhitung yaitu sama minus 0,6, dan juga degree of freedom atau nilai df-nya yaitu 16,691. Untuk nilai signifikan pada two tiles yaitu 0,557, kemudian standard difference yaitu 0, minus 0,1, sama seperti pada equal variant assume, yaitu untuk standar error difference 0,16667. Kemudian untuk 95% confidence interval of difference pada nilai lower adalah 0, minus 0,45213, dan untuk upper 0,25213. Kesimpulan dari penelitian berikut yaitu kualitas mobile banking pada Bank Sentral Asia dan Bank Rakyat Indonesia didominasi oleh kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas mobile banking pada kedua bank tersebut sudah baik. Dan kemudian dari hasil pengelolaan dari data uji tes sampel bebas atau t-test independent sample menunjukkan bahwa nilai signifikasi adalah 0,556 untuk BCA dan 0,557 untuk BRI. Nilai signifikan berikut lebih besar dari nilai alfa yang bernilai 0,05, maka hasil dari uji hipotesis pada uji tes sampel ini adalah H0 diterima dan juga H1 ditolak, yang berarti bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan signifikan antara kualitas mobile banking Bank Sentral Asia dan juga Bank Rakyat Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.